warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meva Pramita, kelas 11 OTKP 2 dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi PNBP atau penerimaan negara bukan pajak dari mata pelajaran OTK Keuangan. Hai, sudah gak sabar kan mau belajar bersama saya? Oke, langsung saja. Yang pertama akan kita bahas yaitu definisi PNBP. PNBP atau penerimaan negara bukan pajak merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. PNBP juga memperoleh pendapatan negara dan hibah yang merupakan salah satu unsur dari APBN. Dalam Undang-Undang tentang APBN, PNBP dikelompokkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama yaitu penerimaan sumber daya alam. Yang kedua, pendapatan bagian laba BUMN. Yang ketiga, PNBP lainnya. Dan yang keempat, pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya, landasan hukum PNBP. Tentu saja, dalam PNBP terdapat beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengikat. Peraturan perundang-undangan dan pemerintah tersebut diantaranya: yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005. Yang keenam, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009. Dan yang ketujuh, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010. Submateri yang ketiga yaitu jenis PNBP. Pengelompokan jenis PNBP telah diubah yang awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 dengan menjabarkan jenis-jenis PNBP yang berlaku umum di semua kementerian maupun lembaga. Di antaranya, yang pertama, penerimaan kembalinya anggaran. Yang kedua, penerimaan hasil penjualan barang. Yang ketiga, penerimaan hasil penyewaan barang. Yang keempat, penerimaan hasil penyimpanan uang negara. Yang kelima, penerimaan hasil dari ganti rugi atas kerugian negara. Yang keenam, penerimaan atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah. Dan yang ketujuh, penerimaan dari hasil penjualan dokumen lelang. Submateri yang keempat, tarif PNBP. Tarif atas jenis PNBP diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 Pasal 3 Ayat 1. Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya. Yang kedua, biaya penyelenggaraan kegiatan. Dan yang ketiga, aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat. Penetapan tarif PNBP dibagi menjadi dua. Yang pertama, tarif spesifik merupakan tarif PNBP yang ditetapkan dalam satuan mata uang tertentu. Yang kedua ada tarif ad valorem merupakan tarif PNBP yang ditetapkan dalam bentuk persentase. Sedangkan pendekatan biaya dalam penetapan tarif PNBP dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tarif plus minus. Yang kedua, tarif cash just atau tarif cash recovery. Dan yang ketiga, tarif cash plus. Selanjutnya, pengelolaan PNBP. Dalam pengelolaan PNBP terdapat beberapa landasan hukum yang ditetapkan.
Landasan hukum tersebut diantaranya yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003. Pengelolaan PNBP meliputi 4 hal. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua pelaksanaan, yang ketiga pertanggungjawaban, dan yang keempat pengawasan. Dengan mekanisme pengelolaan, yang pertama, seluruh PNBP wajib disetorkan langsung ke kas negara. Yang kedua, semua yang menjadi hak dan kewajiban negara harus dimasukkan dalam APBN. Yang ketiga, penerimaan harus disetor ke kas negara tepat waktu. Yang keempat, seluruh PNBP dikelola dengan sistem APBN. Yang kelima, penerimaan Kementerian Negara tidak boleh digunakan langsung untuk membiayai kegiatan. Dan yang keenam, Menteri dapat menunjuk instansi pemerintah untuk menagihi atau memunguti perpajakan yang terutang. Yang terakhir yaitu penggunaan PNBP. Dalam penggunaan PNBP, sebagian dana PNBP dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan jenis PNBP. Di antaranya, yang pertama yaitu penelitian dan perkembangan teknologi. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan. Yang keempat, penegakan hukum. Yang kelima, pelayanan intelektual. Dan yang keenam, pelestarian sumber daya alam. Demikian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Itulah materi tentang PNBP yang dapat saya jelaskan. Semoga yang menyimak video ini hingga akhir dapat memahami materi tersebut dan menambah wawasan tentang materi PNBP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next presentation.